Halo pemirsa, 各位观众大家好，我是 Andy 邱烈峰，很高兴又能和大家会面。Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam Tiongkok Ni Hao. Masih bersama saya Andy Chiu. Beragam berita penting dan menarik dari Tiongkok telah kami siapkan untuk Anda. Kita masuk ke berita pertama. Chongguo Weihe Budoe, pasukan penjaga perdamaian Tiongkok untuk PBB, melakukan misi ekstraksi beresiko tinggi pada Senin 29 Mei di Sudan, ketika konflik bersenjata masih berlangsung di negara Afrika tersebut. Sebuah unit helikopter penjaga perdamaian Tiongkok yang berbasis di daerah perbatasan Abyei, daerah yang disengketakan antara Sudan dan Sudan Selatan, ditugaskan untuk mengekstraksi pekerja PBB yang terlantar dan mengirimkan perbekalan kepada mereka yang memutuskan untuk tetap tinggal. Meskipun misi tersebut dinilai beresiko tinggi dalam hal keselamatan penerbangan, penjaga perdamaian Tiongkok tetap berkomitmen menjalankan misi tersebut karena mereka adalah satu-satunya unit udara yang ditempatkan di Abyei. Helikopter tersebut dapat mendarat di Bandara Kadugli dengan cepat menurunkan kargo, lalu menjemput penumpang serta lepas landas dalam waktu 4 menit. 接到任务时，确实感觉到压力很大。苏丹当时已经关闭领空，包括卡杜格里机场在内的各个军事机场是双方交战争夺的重点，并且在沿途航路上经常发生不明势力的武装冲突。执行这样的任务，的确是前所未有的挑战。 Unit helikopter penjaga perdamaian Tiongkok ini berhasil melakukan 12 penerbangan dalam 3 hari berturut-turut untuk mengekstraksi 79 pekerja PBB dan mengirimkan 6,5 ton perbekalan kepada personel yang bertugas. Dalam sebuah wawancara, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Yan Prerlakrox, memuji layanan khusus yang diberikan pasukan penjaga perdamaian Tiongkok di Sudan. Berita selanjutnya datang dari Presiden Tiongkok Xi Jinping. Xi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok atau PKT, pada hari Senin 29 Mei menekankan pentingnya percepatan modernisasi pendidikan untuk memberikan dukungan yang kuat guna memajukan peremajaan besar bangsa Tiongkok di semua lini. Xi membuat pernyataan tersebut saat memimpin dan berpidato pada sesi belajar kelompok Biro Politik Komite Pusat PKT. Menurutnya, pendidikan yang berkembang membuat negara berkembang, sementara pendidikan yang kuat membuat negara menjadi kuat. Xi mengatakan membangun Tiongkok menjadi negara dengan kekuatan besar dalam pendidikan adalah langkah awal strategis untuk membangun Tiongkok menjadi negara sosialis modern yang hebat dalam segala hal, penyangga penting guna mencapai kemandirian dan kekuatan yang lebih besar dalam sains dan teknologi, cara yang efektif untuk mempromosikan kemakmuran bersama untuk semua orang, dan proyek mendasar guna memajukan peremajaan besar-besaran bangsa Tiongkok di semua lini melalui modernisasi Tiongkok. Untuk itu, Xi menyerukan upaya berbagai pihak untuk bergerak lebih cepat dalam modernisasi pendidikan, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan, dan memperkokoh fondasi kemakmuran nasional dengan meningkatkan pendidikan sehingga menopang kemajuan peremajaan besar-besaran Tiongkok di semua lini. Dalam pidatonya, Xi menekankan bahwa pendidikan dasar adalah fondasi untuk membangun Tiongkok menjadi negara dengan pendidikan yang kuat. Menurutnya, perlu untuk memajukan pengembangan pendidikan prasekolah yang aman dan berkualitas tinggi dan mempromosikan pembangunan yang seimbang dan berkualitas tinggi serta integrasi antara perkotaan dan pedesaan dalam program wajib pendidikan. Ia juga menunjukkan bahwa prioritas utama harus diberikan untuk mempercepat pembangunan universitas kelas dunia dengan karakteristik Tiongkok dan disiplin ilmu yang kompetitif, dengan lebih banyak upaya dilakukan dalam mengembangkan disiplin dasar, disiplin baru, dan mata pelajaran interdisipliner. Selain itu, penguatan jajaran guru pun harus menjadi fondasi terpenting untuk membangun pusat kekuatan pendidikan. Menurut Xi, upaya besar harus dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan bagi guru dan menumbuhkan tenaga guru profesional yang menampilkan integritas, perilaku profesional, dan semangat yang kuat. Tiongkok berhasil meluncurkan Zairen Hangtian Feiji, pesawat luar angkasa berawak Shenzhou 16, pada hari Selasa 30 Mei dengan 3 astronot di dalamnya akan bertemu rekan-rekan mereka di stasiun luar angkasa Tiancong dan melakukan serah terima tugas baru. Roket pembawa Long March 2F yang membawa pesawat luar angkasa Shenzhou 16 meluncur pada pukul 9.31 waktu Beijing dari pusat peluncuran satelit Jiuquan di Gurun Gobi, Barat Laut Tiongkok.
Sekitar 10 menit setelah lepas landas, pesawat luar angkasa berawak Shenzhou 16 terpisah dari roket pembawa Long March 2F dan memasuki orbit yang telah ditentukan, mengirim 3 astronot, yakni Jing Haipeng, Zhu Yangzhu, dan Gui Haichao keluar angkasa. Semua anggota kru pun dinyatakan dalam kondisi baik pasca mencapai tujuan. 尊敬的各位领导、专家同志们，根据火箭飞行数据及北京航天飞控中心监视计算，长征2号F遥16火箭已将神舟16号载人飞船准确送入预定轨道，帆板展开，工作正常。我宣布，神舟16号发射任务取得圆满成功。 Menurut Badan Antariksa Berawak Tiongkok atau China Manned Space Agency (CMSA), ketiga astronot Shenzhou 16 bertanggung jawab atas operasi langsung, pengelolaan pesawat luar angkasa, dan uji teknis yang relevan. Jika dibandingkan dengan kru sebelumnya, yakni Shenzhou 15, kru Shenzhou 16 memiliki banyak fitur baru, baik itu dari segi kelengkapan, kebaruan, dan frekuensi penerbangan luar angkasa. 相比以往乘组，神舟16号乘组的特点，可以用“全、新、多”3个字来概括。一是全，首次包含了航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家3个类型的航天员。二是新，第3批航天员首次执行飞行任务。 同时，也是航天飞行工程师和载荷专家首次执行飞行任务。三是多，航天员景海鹏是第4次执行飞行任务，将成为中国目前为止飞迁次数最多的航天员。 Bagian selatan dari daerah otonomi Uighur Xinjiang yang meliputi wilayah Kashgar, Khotan, Aksu, dan prefektur otonomi Kyzyl-Suu Kyrgyz tengah berfokus pada pengembangan dan peningkatan rantai industri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dulu, masyarakat setempat memiliki akses terbatas untuk mendapatkan pendapatan yang stabil dan layanan publik yang layak karena lingkungan alam yang keras dan infrastruktur yang buruk. Sejak Kongres Nasional PKT ke-18 pada tahun 2012, 4 prefektur Xinjiang Selatan telah mengangkat lebih dari 2,6 juta orang keluar dari kemiskinan, dan produksi serta kondisi kehidupan orang miskin telah meningkat secara signifikan. 我们光靠卖原料已经达到了一定的规模，我们想办法把做一些生产工，最高达的附加值。 Tidak hanya kenari, Xinjiang juga memiliki sumber daya berkualitas seperti pir korla, anggur, dan kuda ili. Xinjiang menargetkan pembangunan klaster industri khusus yang menguntungkan, berjuang untuk membangun rantai industri utama, terus memperluas saluran penjualan, mempromosikan kualitas dan efisiensi industri pedesaan untuk melakukan peningkatan lebih lanjut dan memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat. 我们集中精力的要实施农产品加工业的提升工程，引进全国知名的龙头企业，延伸产业链，提高我们产品的附加值。 Komisi Pembangunan dan Reformasi Daerah Otonomi Uighur Xinjiang mengatakan bahwa mereka telah berfokus pada pembangunan kawasan inti sabuk ekonomi jalur sutra, peningkatan minyak dan gas, batu bara, dan industri menguntungkan lainnya, pendidikan kedokteran, dan proyek mata pencaharian lainnya untuk melindungi mata pencaharian masyarakat dan melakukan penelitian mendalam di kota-kota dan perusahaan-perusahaan yang relevan guna mempromosikan pembangunan ekonomi dan masyarakat daerah otonom yang berkualitas tinggi. Demikian Tiongkok Ni Hao edisi kali ini. Kami akan kembali dengan ragam berita dan info menarik dari Tiongkok pekan depan. Terima kasih atas atensi Anda. 我是邱烈峰，saya Andy Chiu， 祝大家健康平安，sampai jumpa.